Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita rikhlah melihat fenomena politik, dalam hal ini Pilpres, kemungkinan kemenangan yang bisa diraih oleh Prabowo ataupun Ganjar dari elektabilitas personalitinya dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo-nya. Kalau Anies udah nggak usah dihitung, apakah nanti 2 putaran ataukah bahkan kecenderungannya Anies tidak sampai bisa nyalon, tidak memenuhi syarat untuk sampai ke KPU. Salah satu problem Anies adalah hampir tidak ada orang yang mau menjadi wakilnya yang secara serius, karena melihat hasil survei yang selalu tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, sehingga hampir orang tidak mau akan mencalonkan kalau untuk kalah, kecuali mungkin yang mau cuma sekedar coba-coba atau memanfaatkan momen politik ini. Dari beberapa laporan survei yang terpublisir, antara Prabowo dan Ganjar relatif masih sama-sama kuat, dalam tanda petik naik turunnya belum begitu signifikan meninggalkan salah satunya. Kalau dari beberapa survei bisa kita akumulasikan kisaran di antara 20-25%. Naik turunnya di angka itu. Oke lah, kita globalkan menjadi sama-sama 25%. Sedangkan Anies 10%. Sehingga terbaca ada 60% dari penduduk Indonesia yang sudah menentukan pilihan, 40%-nya masih floating mass atau belum menentukan pilihan. Maka siapa yang bisa menggait atau meyakinkan terhadap 40% inilah yang akan muncul sebagai pemenangnya. Sekali lagi, bacaan ini dari personalitinya, ya. Masih banyak variabel-variabel lain nanti dari proses beberapa bulan ke depan atau dari kerja dan koalisi partai yang masih belum mapan sampai saat ini. Kalau kita asumsikan 10% dari para pendukungnya Anies, kansnya mungkin lebih ada sejarah dan kedekatan ke Prabowo. Kalau di tingkat elitnya mungkin bisa bermain 2 kaki. Tetapi dari grassroots-nya, bangunan lama yang digunakan oleh kelompok Anies seolah-olah membuat garis demarkasi atau pemisah dengan Jokowi. Relatif pada hari ini Ganjar didukung oleh partai di mana yang mengangkat Jokowi sebagai presiden. Maka kami bisa baca setidak-tidaknya prediksi bahwa para pendukung Anies akan lebih mudah ke Prabowo. Yang kedua, bagaimana yang 40% ini, katakanlah nanti yang 10% golput atau ada surat suara yang rusak atau hal-hal non teknis, sehingga kita asumsikan tinggal 30% yang menjadi perebutan.
Kalau dari Prabowo bisa menggait pendukung Anies, maka angka presentasinya kalau kita bulatkan menjadi 35%. Atau kita anggap sajalah 7% dari 10%-nya pendukung Anies, maka 25 ditambah 7 menjadi 32. Yang 3% ditambah 25 hanya 28. Tinggal bagaimana yang 30% ini mampu meyakinkan sehingga bisa memilih ke Prabowo atau Ganjar. Kalau bacaan ini tidak salah, yang masih floating mass dari segi terkelompokannya para pendukung partai, meskipun semua juga ada bacaan bahwa loyalis partai itu adalah cuma 30% dari hasil pileg. Unsur kesejarahan Golkar dengan Prabowo kami anggap lebih dekat. Lebih dekat, maka kembali lagi angka tambahan untuk Prabowo menjadi signifikan mengambil suara daripada loyalis Golkar. Di tingkat elit mungkin saja bisa orang-orang Golkar melakukan strategi dengan bermain di dua kaki. Ada yang mendukung Ganjar ataupun yang mendukung Prabowo. Tapi lagi-lagi bahwa background sejarah dan kultur Golkar lebih banyak bersinggungan dengan personality Prabowo yang memang dulu adalah bagian daripada penguasa yang koneksitas penguasa sangat kental sekali dengan Prabowo. Kalau dari sisi wakil, maka pertarungan ini akan menjadi seru. Siapa yang mampu akan menggait wakilnya untuk bisa memberikan kepercayaan kepada floating mass sehingga kemenangan bisa diraih oleh Ganjar Pranowo ataupun Prabowo. Kalau dari sisi secara sosial keagamaan, ada pertanyaan besar, apakah masyarakat NU akan mendukung secara totality terhadap calon yang diusung oleh PDIP seperti pada Pilpres sebelumnya, di mana PKB dan Kiai Haji Ma'ruf selaku tokoh struktural tertinggi di NU bergabung dengan Jokowi yang notabene diusung oleh PDIP, maka kemarin bisa totalitinya sangat kuat. Nah, ketika pada hari ini Gerindra dengan PKB berkoalisi, kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Muhaimin juga punya pengikut sendiri. Setidaknya secara struktural di PKB akan memperjuangkan apa yang PKB ambil kebijakan secara politik. Tapi lagi-lagi masyarakat mempunyai logika sendiri untuk menentukan pilihannya di dalam Pilpres ke depan, siapa yang kira-kira mampu untuk menjadi simbol kekuatan struktural atau pemerintahan di NKRI ini yang
lebih menjamin terhadap kemaslahatan masyarakat, proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, itulah nanti yang akan muncul sebagai pemenangnya. Selamat untuk bersama-sama menjalani proses suksesi kepemimpinan nasional pada 2024 yang akan datang. Tentunya kedamaian dan stabilitas sosial politik akan lebih baik lagi ke depannya, karena salah satu yang membuat gaduh pada pilpres sebelumnya adalah para tokoh-tokoh klan Ba'alawi yang mampu mengkonsolidir dengan FPI dan kelompok 212-nya, sehingga membuat konstelasi lebih sangat keras. Pada hari ini 212 sudah menjadi dinosaurus, dan tokoh-tokoh klan Ba'alawi dalam istilah Najwa Shihab sedang mengalami inflasi habaib, tidak memiliki peran signifikan. Namun demikian, mari kita lihat proses ini bersama-sama, teriring doa selamat bagi masyarakat Indonesia untuk lebih dewasa, bahwa perbedaan adalah hal yang biasa, perbedaan adalah rahmat, perbedaan adalah sunnatullah, kita tidak bisa mengelakkannya, tinggal bagaimana kita menjalaninya on the track, sesuai aturan dan etika kita sebagai bangsa Timur. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.